Secara global NNR itu lebih awalnya itu lebih ke air freight business yang menghandle beberapa komoditi yang sensitif. Indonesia itu beda, gitu. Indonesia itu beda. Jadi harus ada orang yang aware bahwa Indonesia beda. Harus kita nggak bisa ngikutin yang ada di global. NNR, terutama NNR global. Kita harus punya spesifik sendiri. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Pak Arief Setiawan selaku Executive Vice President dari NNR Global Logistics. Terima kasih Pak Arief sudah berkenan menerima Transgo Pak di kantor dari NNR Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya, kami bisa dapat kesempatan untuk acara ini. Baik, Pak, menarik terkait profil dari NNR Pak. NNR Global Logistics kan dikatai merupakan perusahaan logistik berbasis di Jepang dengan jaringan global nih Pak. Nah, untuk kapan persisnya NNR Global Logistics masuk di Indonesia, Pak? Itu tahun 2004. 2004 NNR masuk, waktu itu kami bergandengan sama Prima Cargo sampai beberapa tahun, sekitar 12 tahun lah mereka. Tapi ya itu ada perubahan kepemilikan saham lagi, gitu aja. Jadi kita mulai di sana. Terus apalagi? Ya, kenapa memilih pasar Indonesia, Pak? Ya, karena Indonesia adalah satu pasar yang menurut persepsi Jepang ya, pengusaha maupun pemerintah Jepang, merupakan pangsa yang cukup besar dan mereka juga banyak investasi yang cukup besar di Indonesia. Waktu itu memang investasi terbesar di Indonesia itu datangnya dari Jepang. Jadi NNR bersama-sama dengan pengusaha Jepang itu mencoba untuk kembangkan ke Indonesia. Karena Indonesia cukup besar marketnya. Itu ya Pak. Jadi pertimbangannya seperti itu. Sebenarnya secara bisnis di Jepangnya sendiri dan jaringan globalnya seperti apa Pak profilnya Pak? Yang terkait kita ngomong secara global dan nanti terkait dengan Indonesia. Ya. Secara global NNR itu lebih awalnya itu lebih ke air freight business yang menghandle beberapa komoditi yang sensitif, terutama yang semiconductor, high value cargo lah, high value cargo. Tapi kesini itu karena high value cargo itu sangat terbatas, jadi sekarang lebih ke yang bukan high value aja, termasuk industri Jepang yang lain. Jadi mereka udah mulai yang lain, jadi bukan tergantung air freight aja, tapi kita juga kembangkan di ocean maupun logistik. Ada dua hal itu yang itu. Yang terkait dengan pasar Indonesia, kenapa mereka naik Indonesia? Karena ya di situ di NNR sendiri mencoba untuk masuk ke Indonesia dengan kondisi sebelumnya, tapi sampai di atas 10 tahun fail, gagal. Karena apa? Karena pusat sama Indonesia market beda. Mereka lebih ke high value cargo. Di Indonesia bukan. Indonesia lebih ke bulky cargo. Jadi ada perubahan. Jadi saya sendiri di sini ngerubah itu. Nggak bisa tergantung dari grup. Kita harus ngerubah paradigma bahwa kargo di Indonesia itu bisa disamakan dengan kargo yang kita punya di global. Kita juga harus punya spesifik kargo yang origin di Indonesia. Makanya kami kembangkan dan pusat juga aware
kembangkan ke industri Jepang yang lain, otomotif, elektronik, sama ke aparel juga. Itu ke arah sana. Jadi memang agak terlambat, tapi ya mau nggak mau Indonesia seperti itu. Jadi sejak berdiri 2024 sampai sekarang itu ada istilahnya ada proses yang ada penyesuaian dialami NNR. Itu kegagalan yang cukup panjang. Karena waktu itu mungkin yang pegang sama yang ditunjuk sebagai eksekutif di sini tinggal jalan dari pusat. Dia nggak punya ide gimana Indonesia itu beda. Gitu. Indonesia itu beda. Jadi harus ada orang aware bahwa Indonesia beda. Harus kita nggak bisa ngikutin yang ada di global. NNR, terutama NNR global. Kita harus punya spesifik sendiri. Makanya Prima Cargo gagal, kemudian diakuisisi sama RPX. RPX memang awal-awalnya juga nggak berhasil gitu loh. Tapi sejak 2019 kita mulai berubah. Mohon maaf saya baru masuk 2019 ya. Jadi saya coba melihat potensi di luar seperti apa, potensi dalam negeri seperti apa. Ya itu kita padukan. Dan kita nggak bisa ngikuti potensi luar aja, tapi dalam negeri kita nggak aware. Jadi kita akan menyesuaikan yang di dalam itu bisa nggak diterima di luar dari sisi fokus industrinya, dari sisi jenis produknya yang kita jual gitu disesuaikan. Dan selama 2019 sampai sekarang itu ya positif perkembangannya. Dan kami juga udah positif perkembangannya, selalu sustain untuk growth-nya. Bisa dikatakan titik baliknya di 2019 atau seperti apa? 2020. Jadi saya baru masuk 2019 awal, memang saya ada proses untuk istilahnya kalau orang bahasa kasarnya itu bersih-bersih dulu lah Pak. Cuci piring dulu lah. Jadi kami juga mulai perbaiki infrastruktur yang ada di NNR Indonesia. Tapi bicara soal milestone sendiri Pak, dari 2024 sampai hari ini mungkin seperti apa sih Pak? Milestone-nya kalau kita lihat ada dua fase ya. Fase normal, fase COVID. Nah, jadi 2020 itu kita udah ready untuk compete di market, kan? Kebetulan COVID. COVID itu ada dua sisi yang kita hadapi sebagai orang pemain bisnis ya. Ada sisi, ada yang menjatuhkan atau satu kesempatan. Ada dua masalah atau kesempatan. Jadi kami coba COVID itu jadi kesempatan, bukan jadi masalah. Gitu. Jadi justru banyak teman-teman di logistik juga sama. Di COVID justru kesempatan untuk kita memperbaiki diri maupun mendapatkan satu milestone yang bagus. Jadi sampai 2022, kita nggak bisa dihitung, dan di pusat juga sama. Fase COVID bukan hitungan untuk progres, itu extraordinary. Tapi waktu COVID kita ready dan kita dapat kesempatan cukup bagus. Di situlah kita bisa expand bisnis kita. Dengan modal itu kita expand. 2023 udah mulai normal, walaupun turun normal. Dan itu ya patokannya. 2019 sebagai benchmarknya, 23 kita growth, 24 dan kita harapkan 25 juga growth terus. Sampai sekarang itu perkembangannya kalau kita nggak bisa ngitung COVID cukup tinggi naiknya, di atas 100% ya, hampir 200 lebih. Perkembangan kita nggak bisa buat hitungan. Jadi setelah 2023 baru dianggap kondisi normal, perkembangannya dari 2019 di atas 30%. Kenaikannya 30%. Sekarang konstan kita di angka 20% kenaikannya tiap tahun. Kalau dikatakan 2020 menjadi titik balik dari NNR, Pak, sebenarnya apa saja Pak yang dilakukan oleh manajemen waktu itu? Kita perbaikin, kita punya infrastruktur, sisi operation, sisi sales, itu yang paling penting. Kalau finance kita nggak ada no issue finance kan. Kalau operation itu cukup signifikan karena sales tergantung operation. Operation saya rombak semua, saya invite semua teman-teman pelaku logistik lokal untuk bisa collaborate dengan kita. Dan tanggapannya cukup positif. Kita sebagai PMA mendapat dukungan dari teman-teman pemain lokal untuk bisa mensupport kami, dan itu vendor manajemennya yang kita rubah. Terus dua, internal juga. Tim kita juga upgrade dengan skillnya, dengan mindsetnya, kita upgrade semua bahwa kita global company, service levelnya juga harus global. Dan service level kita nggak lihat cuma Indonesia aja, kita juga lihat grup yang lain. Gitu. Saat ini kita cukup menjual lah, kalau NNR sudah menjual. Dari titik balik itu kita bisa menjual. Jadi dulu NNR nggak akan dilirik dari grup yang lain. Jadi sekarang menjadi
partner dari teman-teman di grup yang lain di Jepang, di Asia, Cina, Eropa, US, NNR Indonesia bagi sebuah partner yang mereka bisa jual. Gitu. Itu yang saat ini saja. Dari 2020 ketahuan pandemi Covid ya Pak, tentu market berubah. Apa yang growth ketika itu NR dari si layanan apa komoditinya Pak? Lebih ke mana ya kemarin? Layanannya kita di forwarding, lebih ke freight. Lebih freight-nya lagi naik ya? Jadi yang lain-lain ngikutin. Pertama harus freight. Waktu itu memang freight harus kita kuat di prinsipal, di airline maupun di shipping line. Kalau kita dapat space, pasti dapat kargonya. Harga nggak masalah. Sisi lain juga dibayar, bukan cuma di sini dibayar. Dibayarnya juga dari sisi NNR bisa support nggak bayar. Bayar inquiry-nya kan mendadak dan harus gitu kan. Jadi kami sisi freight-nya yang waktu itu dan mendongkrak yang lain. Yang lain contohnya apa Pak? Trackingnya, terus ada project-nya dan kayak packing, warehouse itu kekerek karena freight-nya kita dapat, yang lain sebagai satu paket. Gitu. Bagian dari logistik itu. Dan average dari 2020 sampai hari ini mungkin growth-nya sekitar 10-30% tadi ya Pak untuk bisnis. Spesifik untuk tahun lalu seperti apa Pak? Review dari NNR Pak. Tahun lalu itu kalau kita lihat 2022, 2023 itu kurang bagus ya, karena 2022 bagus, 2023 drop dan hampir semua drop, tapi masih aman. Kami posisi aman kalau dibanding 2019, 2023 sekitar 30% naik. 2023-2024 itu sekitar 20%. 2024. Jadi lebih signifikan itu kayaknya di kami itu semua item bisnis, semua lini itu menyumbang, mengkontribusi untuk kenaikan 20% itu. Ada air export, air import, ocean export, ocean import, logistik kita ada domestik, ada warehouse. Berarti dari sekitar 5 layanan NNR mulai dari ekspor import, forwarding, tracking, warehousing, project logistik ini forwarding paling banyak forwarding. Forwarding. Yang lain sebagai aksesoris atau pelengkap. Karena servis sekarang kan sudah modern ya. Jadi customer sekarang permintaannya sudah end to end. Jadi semua satu paket gitu. Satu tangan, payment satu juga gitu. Nggak ada banyak tracking sendiri, delivery pick up sendiri gitu. Jadi buat customer juga risikonya tinggi, cost-nya juga lebih tinggi. Kalau dari sisi sektor industri yang jadi fokus NNR apa Pak? Dari mungkin FMCG, konstruksi? FMCG kita belum ke sana. Kita lebih ke otomotif. Nomor 1 otomotif kita lagi fokuskan. Sebenarnya di grup ada beberapa sih, karena Indonesia bukan pasarnya gitu. Kayak semikonduktor kita enggak. Di grup ada semikonduktor. Kita semikonduktor untuk Indonesia itu destination, impor aja, ekspornya nggak ada. Kita baru otomotif, nomor 2 aparel. Nomor 2 aparel. Aparel. Itu yang dari global fokus ya. Jadi kita ngelihat global fokus. Di sisi lain kami juga punya fokus sendiri untuk kita naikin dari yang real dari Indonesia. Kami coba kembangkan di industri tadi FMCG, tapi lebih ke foodnya, belum sekarang FMCG-nya. Kita masih ke skala yang kecil ke foodnya. Jadi kita startingnya dari industri makanan yang dari Jepang, gitu loh. Sudah ada permintaan untuk itu? Sudah mulai jalan. Karena di timnya Jepang juga udah memang cukup besar di sana. Itu jalan ke Semarang, Surabaya, Jakarta udah mulai jalan. Ekspor maupun impor untuk food. Belum ngarah ke perusahaan-perusahaan FMCG ya, belum ke sana. Karena kita pemain baru ya, belum di industri ini. Yang berikutnya forestry yang terkait dengan hasil hutan. Kami juga udah mulai merambah kayak furniture, plywood. Itu kita kerjakan juga di Semarang, Surabaya maupun Jakarta. Itu yang benar-benar asli Indonesia. Kita ada global, ada Indonesia. Itu yang melihat kondisi market Indonesia seperti itu, Pak. Artinya secara positioning hari ini yang mungkin yang menjadi spesialis dari NNR otomotif Pak, yang industrinya. Nah, masing-masing industri ini secara handling logistiknya apa tantangannya, Pak? Mulai dari otomotif dan kenapa rel, Pak? Ya, memang sangat menantang karena otomotif itu sangat terkait dengan waktu ya. Kalau kita nggak tepat waktu, problem mereka. Problem cost yang cukup besar. Jadi otomotif punya SLA sangat ketat dan
cost sangat kompetitif. Jadi kita untuk otomotif kita nggak bisa deal di sini aja. Kita kolaborasi dengan grup yang lain. Contohnya kalau industri Jepang kita kolaborasi dengan Jepang, ada dengan Singapura maupun dengan Cina. Gitu loh. Kita gabung sama mereka. Secara umum otomotif itu industri yang kalau di bisnis forwarding ya, servis ini nomor 1, first class. Tapi harga sangat murah. Itu yang tantangan dari logistik company atau forwarding, kita bisa ngikutin. Mereka bilang mereka lebih ke sustain di volume sama quantity, volume, quantity, volume, shipment-nya, tonnage-nya, dia ke situ. Jadi mau nggak mau dengan tantangan seperti ini, sesama Jepang juga kita juga, dan saingan kami bukan cuma Jepang sekarang. Jadi dulu otomotif Jepang itu pemainnya logistik atau forwarder Jepang. Sekarang mereka udah nggak. Mereka sudah mana yang kompetitif masuk. Ada dari Europe, dari US masuk. Jadi tantangan kami harus bisa ngimbangin mereka untuk bisa dapat porsi yang banyak di industri ini. Nah, untuk bisa memenuhi SLA itu apa yang biasanya diperkuat oleh NR, Pak? Mulai dari armada kah, infrastruktur kah, SDM-nya kah, atau teknologinya gitu? Kami kalau yang otomotif itu lebih ke orangnya, personelnya dari sisi service maupun dari sisi transportasinya. Transportasinya lebih banyak ke transport yang lain, udara maupun laut. Lebih ke udara dan laut. Kalau yang darat mungkin nggak begitu itu ya masalah, karena teman-teman lokal atau pemain di sini kita udah menguasai ya. Tapi kalau udara laut itu perlu kita global alignment. Jadi nggak cuma kita nego di sini. Ya, ada sebagian yang saya dan tim saya nego di sini. Tapi ada sebagian yang negonya di procurement global kami. Ada di Hong Kong, di USA maupun di Tokyo. Itu kita tim procurement kita kerjasama gimana caranya kolaborasi volume untuk bisa negosiasi dengan untuk dapat servis maupun harga yang kompetitif dalam menghadapi persaingan di industri ini. Beberapa memang cukup bagus dari support dari perusahaan pelayaran maupun penerbangan. NRR kan sebagai PMA tentu kan bermitra dengan perusahaan lokal, Pak. Mungkin gambaran yang dikelola Pak mulai dari armada, gudang ini ada berapa Pak untuk semua mengcover layanan di seluruh Indonesia, Pak? Di seluruh Indonesia kalau kita lihat untuk layanan kita ada sekitar beberapa di Jakarta sendiri itu sekitar 5 vendor untuk tracking, dan masing-masing orang masing-masing vendor paling enggak mereka punya 20 sampai 30 unit. 30 unit truck dengan kriteria yang kita tetapkan dari sisi armadanya maupun HSE-nya. Itu yang paling penting karena safety, kita Pak, ya? Safety HSE-nya. Itu yang kita concern. Jadi kita dapat dari customer, kita set ke mereka dari assessment dari kami, terus training juga dari kami. Mereka harus comply dengan permintaan customer. Dari sisi total vendor, saya pikir lebih dari 50 vendor yang kita pakai lokal, baik Jakarta, Surabaya, Semarang. Kalau gudang kita Jakarta ada 3 gudang, semuanya juga kita memerdekakan lokal. Jadi ada kita Aircon Warehouse atau PLB, kita juga kelola PLB juga. Kita gandeng beberapa perusahaan lokal yang memang mereka ada di situ. Artinya gambaran armada yang dikelola mungkin di atas 100 lah Pak. Di atas 100. Dan terkontrol dari mereka saja. Dan kita minta tim kami operation juga bisa mengakses ke GPS-nya, komunikasinya gitu, karena itu standar sekarang dari customer ya. Udah harus memenuhi itu. Untuk memanage mitra ini, cara NNR untuk bisa comply dengan SLA yang ditetapkan apa saja, Pak? Saya pikir ada regular kita assessment ya. Jadi performa dia kita nilai tiap bulan atau 1 tahun, ada beberapa kali. Minimal 2 tahun kita evaluasi. Kalau mereka evaluasinya kurang bagus, performanya turun, kita panggil biasanya. Manajemen mereka kita panggil. Sejauh mana kamu bisa improve, gitu loh. Karena
Kalau dia nggak bisa improve, porsinya akan turun. Kita akan main di situ di porsi, akan turun. Salah satu mungkin kriteria untuk bisa jadi mitra apa Pak? Misal untuk bisa seleksi. Yang pasti armadanya memang punya sendiri. Oke. Dan harus lebih sesuai dengan umur, kan ada beberapa kayak Jakarta itu 10 tahun, 15 tahun kan. Terus secara HSE mereka kalau di assess lolos. Apa itu contohnya dari terkait safety yang driver, oke. Driver, terus apa itu APD-nya? APD, oke. Terus truknya sendiri, unitnya. Jadi unitnya tahunnya, terus kelayakannya, ban, kelayakannya semua harus dicek. Karena sebelum dari vendor kita assess, kita assess. Yang nggak kalah penting harga juga. Oke. Harga juga. Okay. Karena kami perusahaan logistik, kita nggak punya marga, kita jual lagi. Gitu. Betul. Oke. Baik, Pak, jaringan dari NNR Star Global itu kan ada di banyak negara, ada sekitar mungkin hampir 30 ya, Pak. Secara bisnis apa untungnya untuk Indonesia? Itu yang sangat menarik, Pak. Karena sekarang tren global lebih ke orang nggak mau langsung ya kerja, banyak work from home segala macam, dan permintaan customer sekarang nggak peduli, kan dulu cuma kurir yang door to door ya. Sekarang nggak. Kontainer pun, project pun kita door to door. Jadi satu tangan. Jadi dengan network itu kita bisa kontrol service dari origin, dari benar-benar origin dari customer punya warehouse atau factory sampai nanti delivery sampai ke site atau factory. Itu kita bisa satu tangan. Satu tangan. Kedua, rate. Rate kita bisa combine itu dengan harga yang sangat lebih kompetitif. Jadi dulu kalau bisa door to door ya harganya tinggi gitu kan. Nah, kita beda sama kurir service ya, kami lebih barangnya lebih gede kan. Kita bisa door to door kontainer maupun door to door kargo, air kargo gitu. Jadi saat ini dari dan ke Indonesia. Indonesia nggak terbatas Jakarta maupun Surabaya atau Semarang. Kami juga dari Sulawesi, dari Kalimantan bisa jalanin. Ke US atau ke Europe atau ke Middle East kita bisa sampai customer site atau customer warehouse. Bisa. Oke. Kalau terkait jaringan distribusi di Indonesia ini kan ada sekitar 4 ya Pak. Ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan yang baru tadi di Batam, Pak. Ini porsinya seperti apa Pak? Porsinya lebih ke ekspor dan impor. Ekspor dan impor yang kita target jangka panjang saya itu memang kita bisa menjual ekspor dari seluruh Indonesia, nggak terbatas dari beberapa kota itu. Dan juga impor ke seluruh Indonesia. Itu yang target ini. Jadi kita manfaatin kekuatan domestik kita di NNR Indonesia dan kekuatan global kita. Jadi kayak Surabaya kita coba arahkan ke Indonesia Timur, kontrol Timur. Semarang sebagian Kalimantan segala macam. Terus Jakarta sama Batam itu daerah Sumatera, Jakarta lebih ke Sumatera. Punya pasarnya masing-masing ya Pak? Iya, kita arahkan sebagai gate-nya lah Pak, untuk controlling. Itu arahnya ke depan sana. Dan kita sudah jalan, yang sudah jalan itu Surabaya maupun Semarang udah jalan. Nah, Batam sendiri arahnya kemana, Pak? Batam lebih spesifik di daerah situ, Pak. Batam lebih spesifik situ karena mereka punya daerah spesifik. Tadi menyinggung soal controlling lewat digitalisasi, Pak, yang dilakukan NNR. Untuk saat ini apa yang digitalisasi bisnis yang dilakukan Pak NNR, Pak? NNR itu ada dua hal yang kita kembangkan saat ini, yang internal maupun eksternal. Software-nya ada internal, ada eksternal. Internal kita menunjang untuk semua operasional, mau transaksi antara kita di internal sini maupun di grup seluruh dunia. Dari proses billing, keuangannya, semua satu sistem internal. Kita punya sistem internal sendiri yang kita kembangkan. Yang eksternal kita biasanya untuk sales dan lain-lain, kita lagi njajakin ke beberapa provider global. Dari Jepang ada, dari US ada, dari UK ada. Kita ada 3 office yang mengembangkan software itu, UK, US maupun Jepang. Ini yang belum ketemu yang eksternal, karena eksternal terkait dengan cost, maintenance, macam-macam. Karena US maunya ini, UK maunya ini, Jepang mau ini, belum ketemu Pak. Ini segera sih, setiap tahun kita ketemu di Jepang, itu membahas ini juga untuk digitalisasi. Dari sisi operation, di NNR, operation sudah mengarah ke sana dan sudah banyak porsi-porsi yang sudah digantikan dengan sistem ya. Karena menghindarin human error, menghindarin double entry, itu kita memang kembangkan gitu.
Tapi goalsnya sendiri kalau terkait digitalisasi bisnis lebih ke apa, Pak? Percepatan bisnis, ke efisiensi cost kah? Yang pasti efisiensi cost, karena kalau kita makin besar orang, makin banyak job, makin banyak entry, makin banyak cost. Jadi sistem itu bisa menunjang, karena kalau sistemnya bagus, menghindarin kebanyakan orang yang involved di satu bisnis gitu lah. Termasuk dalam hal mengontrol SLA, Pak ya, memonitoring SLA, Pak. Yang dikontrol biasanya ke dokumentasi, terus pelayanan yang lain, terus billing. Billing, ada 2 billing juga. Itu salah satu bisnis proses yang dimonitoring SLA-nya lewat digitalisasi. Yes. Oke. Berarti terkait untuk monitoring distribusi, misal trackingnya itu seperti apa, Pak? Karena menggunakan mitra pihak ketiga. Kalau sistem kita belum punya di sini, sistem belum punya. Ini fungsi sistem kita ada, tapi belum bisa maksimalkan. Yang itu tadi saya bahas tentang eksternal sistem itu arah kedepannya kita maunya yang bukan cuma web base ya, kita juga yang mobile. Mobile. Kita lagi develop ini antara tarik ulur antara UK, US sama Jepang. Ada tiga perusahaan yang memang concern banget dan mereka punya modal besar gitu loh. Kalau Indonesia kan pemain kecil dibanding mereka gitu loh. Kita juga harapkan dalam waktu dekat ini udah ada keputusan bahwa sistem yang akan dipakai untuk eksternal ini. Karena kalau ngandalin internal yang di-develop oleh tim Jepang, IT Jepang, agak lama, Pak. Agak lama. Kita pinginnya menggunakan yang sudah ada di pasar gitu. Contohnya kayak CargoWise gitu kan. Web Cargo, kita juga pakai gitu. Itu yang kontrol SLA-nya itu, Pak. Pure di situ. Jadi lebih ke SLA yang kita kontrol. Di US, Europe, terutama UK udah implementasi sendiri mereka justru. Di kita nunggu dari headquarter. Jadi ada beberapa perusahaan US sama UK itu sudah punya sistem seperti itu. Jadi tinggal mau dari pusat mau menyeragamin semua seluruh dunia. Baik, oke. Baik, Pak Arief, terakhir mungkin target dari NNR Global sendiri untuk tahun ini dan mungkin 5 tahun ke depan seperti apa? Yang pasti saya dapat target dari grup itu harus sustain untuk growth-nya ya. Selalu berkesinambungan, naik terus setiap tahun di angka 10-20%. Itu konstan. Ya, tiap tahun ya, Pak. Setiap tahun. Di 5 tahun ke depan, target kita itu menjadi pemain besar dunia. Kita pernah menjadi nomor 20, nomor 25 pernah. Kita ingin merambah ke naik gitu. Jadi ada beberapa aktivitas atau action yang kita kerjakan bareng-bareng dari tim global untuk bisa NNR itu sebagai pemain dunia. Itu yang harapan. Kita ada mid term, ada long term, ada mid term, long term. Jadi kita mid termnya di 2025 kita harus growth itu 20% kan. 20%. Oke. Baik, terima kasih waktunya Pak Arief. Terima kasih. Sukses untuk NNR Global Logistics, Pak. Terima kasih waktunya. Oke.